وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan kita masuk di hadis yang keduanya 1313. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar qala, beliau berkata, innal haya'a wal imana kornan jami'an. Sesungguhnya iman dan malu itu korn. Korn itu tanduk ya. Tanduk jami'an ini. Artinya dua-duanya itu ada. Umumnya tanduk itu kan dua, kiri kanan ini. Ya. Maka di sini terjemahkan sebagai berpasangan selalu gitu. Faida furi'a faida rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila satunya patah diangkat, maka yang satunya juga akan patah atau diangkat. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita harus memahami bahwasanya malu dan iman itu melekat. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Dalam hadis yang lain dikatakan inna min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkataan para nabi dulu, ya, atau yang pertama disampaikan oleh perkataan para nabi dari dulu sampai sekarang itu yang sama adalah apa? Bahwasanya idalam tastahi fasna masita. Kalau kamu nggak punya malu, sakarepmu sanalah. Kamu ngapain aja terserah sakarepmu. Tapi ini bukan berarti kita disuruh untuk ngapa-ngapain aja, bukan. Tapi lebih kepada, ya Nabi SAW mau ngomong, kamu kalau ngapa-ngapain, atau nggak mau ikut aturan, berarti kamu udah nggak punya rasa malu. Entah rasa malu kepada manusia, entah rasa malu kepada Allah. Ada orang yang sudah niatnya benar kepada Allah, itu udah yang paling baik. Tapi ada juga orang yang mungkin pakai pakaian yang benar untuk aurat karena malu sama temannya, malu sama tetangganya, itu masih mending daripada orang yang nggak pakai baju keluar rumah. Itu tambah karu-karuan. Berarti dia udah nggak punya rasa malu kepada, jangankan pada Allah, pada manusia sekelilingnya dia udah nggak punya malu, apalagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah parah lagi. Oleh karena itu maka ya hadis ini nggak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, sehingga orang Muslim yang baik harusnya memperbaharui rasa malunya dan mengajarkan pada anak-anaknya bagaimana kemudian menumbuhkan rasa malu sejak kecil. Karena kalau sejak kecil udah nggak punya rasa malu, nah, nanti gede itu tetap ya berantakan lah. Ya, makanya sejak kecil tuh dikasih tahu jangan buka ini, jangan buka aurat lah, udah haid ya. Sering saya lihat tuh ada ibu-ibu tuh ibunya udah benar pakai jilbab gitu kan. Ya, dan istilahnya dia bersama anaknya perempuan, dan kalau istilahnya anaknya ini kita lihat sekilas gitu kan, ini udah usia-usia sudah haid gitu kan. Itu udah wajib jilbaban gitu. Nah, tapi nggak dijilbabi, malah kadang pakai hot pants dan seterusnya. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami, bahwasanya kalau orang tuanya udah benar pakai jilbab, anaknya ya pakai jilbab yang benar. Apalagi wanita ini setelah haidnya dia udah wajib untuk pakai jilbab. Bahkan ketika ada mudarat kalau sekiranya nggak dijilbabin, sebelum haid pakai jilbab itu juga lebih baik gitu loh. Sejak kecil dijilbabin itu juga lebih baik. Ya, misal anaknya ini cantik banget atau putih banget gitu kan. Itu kan predator-predator nggak jelas sekarang ini kan kadang itu udah nggak ngincar orang gede-gede, kan orang gede ini bisa melawan, bisa meronta, bisa memberontak. Yang diincar anak-anak kecil yang kalau dikasih permen manut gitu, nurut gitu kan. Ya, mungkin awalnya cuma dicium-ciumi gitu kan. Nah, lama-lama nanti dia melakukan hal yang lebih dari itu, dan untuk orang tua akan menyesal. Makanya perlu kita pahami bahwasanya anak ini juga harus kita jaga, kita ajari bagaimana menumbuhkan rasa malu. Wallahu a'lam. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 638, bab al-jafa, bab kekerasan. Kekerasan kalau sekarang istilahnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu kalau udah pernikahannya udah di atas 10 tahun. Nah, pernikahannya baru 1 hari KDRT ke nikmatan An Abi Bakrah, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abi Bakrah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu bagian dari iman, dan iman itu akan ada di surga. Yang namanya iman di surga, yang namanya kekufuran, kekafiran di neraka. Wal badzatu minal jafa, dan al badza atau ucapan-ucapan kotor, misuh-misuh lah, cerita-cerita porno lah gitu kan. Itu minal jafa, itu dari kekerasan. Kalau di kitab kita al badza itu diterjemahkan sebagai
tidak tahu malu, randisin gitu kan. Ya, kebalikan dari punya rasa malu. Nah, al-badatu minal jafa. Ya, gak punya rasa malu itu bagian dari kekerasan. Wal jafa fil jannah. Dan kekerasan itu nanti masuk neraka. Makanya penghuni surga itu disifati koribin, hayin, sahlin, layinin. Layinin ini lembut gitu loh. Lembut. Tapi bukan berarti kita terus suruh lembek, enggak gitu kan. Secara umum kalau nggak ada hal yang perlu ditegasi, ya santai aja. Ya, misal di rumah gitu kan, kita nggak senang pedas, istri kita masak yang pedas, ya sudah santai aja gitu. Tapi kalau kemudian urusannya sirik dan nggak sirik, maka seorang anak, seorang istri harus tegasin. Kamu kalau mau masih sama saya, ya kamu sholat. Kalau nggak sama saya, kalau nggak sholat ya nggak usah sama saya. Atau kamu kalau masih ke dukun, ya nggak usah sama saya. Nggak akan pergi dari rumah ini. Atau kalau memang itu rumah istrinya, saya yang akan keluar dari rumah ini. Gitu. Kalau emang itu hal-hal yang perlu ditegasi gitu. Jangan kemudian lembek juga. Gitu. Tapi kalau urusan-urusan yang sepele, beli baju, kita senangnya warna biru, kok dibelikan warna hijau misalnya gitu, ya udah terima aja nggak apa-apa. Ya. Baju koko kita senangnya lengan pendek, dibelikan lengan panjang, terima aja, nikmati aja. Walaupun mungkin kita pakainya juga sambil males-malesan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah urusan akidah, ya tegas. Urusan keimanan, tegas. Ya, ketika anak misal, Pak, aku mau pindah agama. Oh, no, yes, kono. Minggat aja. Gak usah jadi anakku. Gitu. Jangan kemudian lembek gitu. Biar dia mikir gitu. Tapi kalau kita lembek, ini repot. Oh iya, kalau bapakku itu ngomongnya mau jadi agama apa aja nggak apa-apa. Ini nggak boleh.